Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari seluruh jemaat GKT Gloria Cakra Negara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020 kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan khidmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Yang pertama, ibadah online dan persekutuan doa. Selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8.00 WITA secara online, dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 WITA. Dan mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti serta baik ibadah maupun persekutuan doa. Yang kedua, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, yaitu pelayan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system, dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kemudian yang ketiga, yaitu berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Melianus Mafada pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 di pemakaman Majeluk. Kami segenap majelis hamba Tuhan turut berbelasungkawa, kiranya Allah Roh Kudus menghibur dan menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan. Keempat, ibadah keluarga. Kita akan mengadakan ibadah keluarga secara online setiap minggu kedua pada hari Kamis pukul 20.00 WITA. Selanjutnya nomor 5, pelayanan khusus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silahkan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Selanjutnya yang keenam, yaitu ulang tahun jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Ibu Sito Suyong pada tanggal 24 Juni. Kemudian Bapak Antonius Permadi pada tanggal 25 Juni. Kemudian Ibu Hastuti Enggar Yuniarti pada tanggal 25 Juni. Kemudian Ibu Sri Yunani pada tanggal 25 Juni. Kemudian Bapak Tommy Hendra pada tanggal 26 Juni. Kemudian Ibu Linda pada tanggal 27 Juni. Selanjutnya yang ketujuh, selama pandemi COVID-19 ini kami menghimbau kepada setiap kita untuk tetap mengikuti arahan pemerintah, yaitu menjauhi keramaian, tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan secara berkala dan sesering mungkin, serta menjaga pola hidup sehat. Kemudian yang kedelapan, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di layar, atau dapat membawanya ke gereja, yaitu setelah kami sediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu pada minggu ini
untuk kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan sudah menghantarkan kita di penghujung bulan Juni di tahun 2020 ini. Biarlah hati kita tetap terangkat kepada Tuhan, membawa kehidupan kita dalam setiap ibadah kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari secara pribadi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mohon anugerah, kita mohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat berdoa pribadi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan yakinlah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, dan Dia Allah kita yang selalu setia dengan hasil perbuatan tangannya. Dan turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian di dalam ibadah kita mulai dari awal hingga selesainya nanti. Amin. Mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia Allah yang suci, Dia Allah kita yang kudus. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dari Mazmur 150. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Haleluya. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Mari kembali kita memuji membesarkan nama Tuhan. Di dalam satu nama sudah diserahkan segala kuasa, dan kepada nama itu kita datang memohon pengampunan, memohon belas kasihan. Namanya terindah. Dalam versi bahasa Inggrisnya, His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He's the mighty jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Sudah 3 bulan lamanya kita beribadah di rumah kita masing-masing dan dipandu oleh ibadah online yang dilaksanakan oleh gereja kita. Mungkin secara fisik kita tidak bertemu, tetapi tidak mengurangi Tuhan melihat situasi kita pribadi lepas pribadi. Selama ini bagaimana kita bersikap dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengikuti tahapan demi tahapan ketika kita mengikuti ibadah online ini di hadapan Tuhan. Mari pada saat ini kita datang membawa kehidupan kita, membukakan segala jalan-jalan sudah kita lalui di hadapan Tuhan, memohon anugerah, memohon pengampunan, memohon belas kasihan di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam 2 pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu, secara khusus di GKT Gloria Cakra Negara, atau siapapun kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saat ini ya Bapa,
kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan, karena kami sungguh menyadari bahwa Tuhan melihat hidup kami. Tuhan mengenal jalan-jalan pikiran kami. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terdapat dalam hati kami yang paling dalam. Dan bagaimana kami bersikap dalam kehidupan kami selama ini. Terlebih di masa-masa pandemi virus corona ini, kami beribadah secara online ya Bapa. Bagaimana sikap kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami datang membukakan segala kehidupan kami di hadapan Tuhan. Ketika kami kedapatan bersalah dalam pemikiran, dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam segala sesuatu yang kami lakukan di hadapan Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan-Mu. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai papa, kami menyadari kami penuh dengan kelemahan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Sebagai istri, sebagai mama, kami juga mengakui di hadapan Tuhan bahwa terkadang kami belum mampu mengatur rumah tangga kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai anak di tengah-tengah keluarga, kami juga menyadari ya Bapa bahwa ada banyak hal dalam sikap, dalam tingkah laku kami yang menentang kedua orang tua kami, yang tidak taat kepada kedua orang tua kami. Sedangkan kedua orang tua kami adalah wakil Tuhan di muka bumi ini bagi kami. Terima kasih atas anugerah yang terus Tuhan sediakan bagi kami, bahwa ketika kami datang dengan penuh penyesalan, maka Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan mau menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sebagai gereja Tuhan, ketika kami belum mampu menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kasihani kami Bapa, ampuni kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa permohonan ampun kami ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita sekalian dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita yang sudah datang dengan penuh penyesalan, memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, marilah kita bertekad untuk melakukan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru kita ke depan, yang terambil dari Markus 9 ayat 37, berkaitan dengan tema pada minggu ini adalah menghormati utusan Tuhan. Kita akan membaca petunjuk hidup baru ini bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan memuji dari PPR Biru nomor 31, Keagungan Tuhan. Keagungan-Mu
Kristus, mari pada saat ini bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang sudah terangkum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk usaha pekerjaan, bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita juga berdoa untuk kebutuhan gereja kita akan seorang gembala sidang. Biarlah Tuhan yang mengutus sesuai dengan anugerah Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan. Kita percaya bahwa siapapun yang Tuhan utus itu adalah orang yang terbaik untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Biarlah semakin hari kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga menyerahkan untuk pergumulan semua jemaat Tuhan, baik pergumulan keluarga, pergumulan dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita tahu hanya satu jalan keluar, yaitu ada dalam tangan Tuhan. Kita juga berdoa secara khusus untuk keluarga almarhum majelis kita, Bapak Melianus Mafada. Berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk semua keluarga. Kita sungguh percaya bahwa penghiburan kekal datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan terus menghiburkan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kita juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kita, dan yang terakhir kita menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Mari kita bersatu hati, kita membawa doa-doa syafaat kita ini. Bapa kami dalam surga, saat ini Bapa kami bersatu hati datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur dalam segala situasi kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami. Kami sungguh menyadari Tuhan sangat peduli akan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyadari kami ada sebagaimana ada pada saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan semata. Tuhan ajar kami terus untuk menghitung hari-hari kami. Tuhan ajar kami terus untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami terus untuk mampu melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang begitu limpahnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh melihat bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kami secara khusus di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kami sungguh melihat bahwa Tuhan kami yang ajaib, yang selalu memberkati, memelihara kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami terus menyerahkan akan kerinduan kami, kebutuhan gereja Tuhan akan seorang gembala sidang. Kami terus mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk mengutus seorang gembala sidang untuk menggembalakan gerejamu di tempat ini. Kami juga terus menyerahkan untuk pertumbuhan iman jemaat. Biarlah Tuhan menolong jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Apapun situasi kehidupan kami, bagaimanapun usia kami pada saat ini, baik kami yang masih kecil, remaja, pemuda, orang tua maupun yang sudah lanjut usia, biarlah kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami terus menaruh iman kami kepada Tuhan dan membawa kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan jemaat Tuhan, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam perekonomian, pergumulan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam apapun itu ya Bapak. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan melihat keadaan kami, situasi kami satu persatu pada saat ini, dan kami sungguh memohon pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Melianus yang sudah Tuhan panggil kembali ke rumah Bapak di surga. Bapak, penghiburan yang sesungguhnya hanya berasal daripada Tuhan. Kami umat Tuhan bersatu hati membawa Ibu Adriani secara khusus, membawa putra-putri di tengah keluarga, untuk adik kami Elsa, Evelyn, Brian, Triana. Kami membawa
mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan semua keluarga yang ditinggalkan, biarlah Tuhan terus yang menghibur mereka. Tuhan terus menyatakan anugerah, kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan memelihara kehidupan mereka ke depan. Kami sungguh percaya Allah sanggup memelihara hidup mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkati keluarga mereka ya Bapa. Kami juga menyerahkan di masa-masa pandemi virus corona ini ya Bapa, menyerahkan untuk tenaga medis, untuk para dokter, biarlah Tuhan terus yang menolong, memberkati, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan terus kepada mereka kemurnian hati, kerelaan hati untuk melayani setiap pasien-pasien yang sudah terpapar, ataupun mungkin ada pasien-pasien yang saat ini berada dalam keadaan yang parah. Biarlah Tuhan juga terus memberikan mereka hati untuk boleh memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik bagi semua orang yang sudah terkena virus corona ini. Kami juga terus menyerahkan untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon campur tangan Tuhan, berikan kesatuan hati untuk boleh menangani virus corona ini, sehingga boleh ditangani dengan segera dan kehidupan kami juga boleh normal kembali ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Situ Suyong, berdoa untuk Bapak Antonius Permadi, berdoa untuk Ibu Hastuti Yunyarti. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Yunani. Kami juga berdoa untuk Bapak Tommy Hendra. Kami berdoa untuk Ibu Linda. Kami membawa saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebagai suami, sebagai kepala tengah-tengah keluarga, sebagai istri, sebagai mama tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan terus anugerahkan kepada mereka anugerah pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan menolong, memberkati mereka. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat, membawa keluarga mereka semakin dekat kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang mereka rindukan, biarlah Tuhan nyatakan itu sesuai dengan anugerah Tuhan dalam waktu mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa doa-doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Lose Lianingrum. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Nyalakan terang rahmat-Nya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi mercusuar yang memancarkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Rahmat Bapa terus berjaya bagai sinar menara. Kita dipakai menjaga terang panggilan tiada. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan terang gelap, agar dalam tidak jadi tergena. Kegelapan dosa berkuasa membuat hidup bergelora. Kegelapan dosa berkuasa membuat hidup bergelora. Terdengar cerita jiwa tengah ombak berderu. Nyalakan angkatlah terangmu tinggi bagi yang hampir lemas, baik dan tinggi. Angkatlah terangmu tinggi bagi yang hampir lemas. Tunjukkan penebusannya agar jiwanya selamat. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan terang gelap. Saya mau mendapat salian ini. Agar yang dalam bahaya tidak jadi tergena. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan apabila pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu bersama keluarga kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada setiap kami Tuhan, untuk dapat mengerti, memahami, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur boleh bersama-sama kita beribadah pada pagi hari ini, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai ayat 42. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan menyimaknya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu menyambut utusan Allah. Baik, ketika kita berbicara sekalian tentang menyambut, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan dapat diukur dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain. Jadi kebaikan kita kepada Tuhan itu dapat diukur dari perbuatan baik atau memperlakukan orang baik, atau orang lain kita perlakukan dengan baik, orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak teladan yang diberikan Yesus kepada setiap kita sebagai anak-anak Allah. Yesus selalu menyambut orang yang dianggap berdosa oleh manusia. Contohnya Zakeus, seorang pemungut cukai. Ahli-ahli Taurat mencibir Yesus pada saat itu ketika Yesus bergaul dengan Zakeus yang terkenal orang yang berdosa. Ketika Yesus mampir di rumah Simon, orang Farisi, ada seorang perempuan yang terkenal berdosa di sana. Terkenal berdosa dalam tanda petik perempuan yang kurang baik, bisa disebut sebagai seorang yang pezinah. Dan pada saat itu perempuan ini melihat Yesus, kemudian mendekat kepada Yesus, menangis di kaki Yesus, kemudian meminyaki kaki Yesus, kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, Simon orang Farisi ini di dalam hatinya berkata, di dalam hati, jika ia seorang nabi, tentu ia tahu perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Tapi sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berdosa, Yesus pada saat itu tidak menolak ataupun menjauhi perempuan tersebut. Yesus menyambutnya dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah menyambut seseorang di dalam rumah kita. Mungkin itu tamu biasa, atau mungkin itu tamu penting di dalam rumah kita, ataupun itu mungkin keluarga kita yang datang dari kampung, ataupun siapapun orang yang mampir di rumah kita, pasti kita akan menyambutnya dengan ramah. Kita pasti akan mempersilahkan orang tersebut, silakan masuk, silakan duduk, kemudian kita memberi makan, kita memberi minum, atau mungkin kita memberikan tumpangan untuk menginap jika mungkin sudah terlalu larut malam. Pada normalnya kita, semua orang di antara kita tidak akan memperlakukan orang lain itu secara tidak baik. Semua pasti kita memperlakukannya dengan baik, kecuali tamu itu adalah tamu yang tidak diundang di rumah kita, yaitu alias pencuri atau maling yang datang ke rumah kita.
Demikian juga di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus menguatkan murid-muridnya supaya semangat di dalam pelayanan pengabaran Injil kepada orang banyak. Lalu bagaimanakah sikap kita seharusnya untuk menyambut utusan Allah ketika kita menjumpainya? Yang pertama yaitu bersedia menerima apa adanya di ayatnya yang ke-40. Matius di sini mengulangi pola pemuritan dalam bagian sebelumnya yang berkaitan dengan misi, di mana pada saat itu murid-murid Yesus akan diutus untuk memberitakan Injil. Bagian ini juga memusatkan kepada para pendengar atau orang-orang yang akan menerima atau akan mendengar Injil yang akan disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa tentang penerimaan terhadap utusan Allah itu sangat penting? Karena ketika murid-murid Yesus atau utusan-utusan Allah itu diterima dengan baik, maka Injil yang disampaikan akan diterima dengan baik juga. Contoh, pernahkah kita tidak menyukai seseorang? Pernah. Jika pernah, pasti apapun yang dikatakan orang tersebut pasti kita tidak akan setuju, kita tidak akan suka. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak menyukai orang tersebut. Nah, kalau sudah berbicara tentang suka atau berbicara tentang tidak suka, akan sangat rumit jika kita harus berpikir sejalan atau sejajar. Oleh sebab itu Yesus menekankan terhadap penerimaan utusan Allah itu sangat penting, sehingga pesan firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik, dapat tersampaikan dengan baik. Nah, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-40b, itu paralel dengan Markus 9 ayat 37b dan juga Lukas 9 ayat 48b. Dengan sedikit variasi, namun kedua paralel ini sama-sama menekankan hal yang sama, yaitu menerima seorang anak kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak kecil dimaksud di sini adalah lebih condong kepada orang yang dipandang remeh atau orang yang kurang berpengalaman. Intinya bagian ini menekankan bahwa kita bersedia untuk menerima siapapun utusan Allah itu yang datang kepada kita, entah itu orang yang belum berpengalaman, entah itu orang yang dipandang remeh oleh masyarakat, tetapi siapapun itu, ketika itu utusan Allah, kita bisa menerima apa adanya. Ayat ini juga mengungkapkan hubungan yang erat antara para murid dengan Yesus. Di sini Yesus memposisikan dirinya sebagai Allah, di mana Yesus menerima mereka atau para murid ini menerima dengan apa adanya. Kata menerima di sini bukan sekedar menerima atau menyambut, tetapi menerima dalam pengertian yang lebih dalam lagi, yaitu bukan hanya menerima orangnya, tetapi juga menerima pesan yang dibawanya, yaitu pesan yang diperoleh oleh pendengar itu harus diterimanya. Jadi bukan orangnya saja, tetapi pesan yang dibawakan itu juga harus diterimanya. Jadi dengan demikian, pesan Yesus yang disampaikan para murid itu tidak terpisahkan. Jadi orang yang diutus dengan pesan yang disampaikan itu tidak terpisahkan. Karena pesan Yesus yang disampaikan kepada muridnya kemudian dilanjutkan kepada pendengarnya adalah pesan dari kerajaan Allah. Di ayatnya yang ke-40 tadi dikatakan, barang siapa menyambut kamu, yaitu menyambut para murid, ia menyambut aku, yaitu Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, yaitu Yesus, ia menyambut dia, Bapa yang mengutus aku, yaitu Yesus. Nah, bagaimanakah dengan kita selama ini? Sudahkah kita menyambut utusan-utusan Allah, utusan-utusan Tuhan dengan baik? Atau kita hanya berkata, halah itu manusia biasa, sama seperti kita, masih sama-sama makan nasi, tidak perlu menyambut dengan berlebihan, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan tadi berkata, siapa yang menyambut utusan Allah berarti ia menyambut Allah yang mengutusnya. Sudah jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-40. Jadi jika kita masih memandang berbeda antara orang yang diutus dengan orang yang mengutus, sama halnya kita tidak menghargai Tuhan yang kita sembah, yang mengutus hambanya kepada setiap kita semua. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu keramah tamahan. Terdapat di dalam ayat yang ke-41 dan ayat 42.
Dalam budaya orang Yahudi, mereka memiliki kebiasaan yang baik di dalam menyambut seorang tamu yang singgah ke rumah mereka. Maka jika pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus datang kepada orang-orang Yahudi, tentu mereka akan disambut dengan sangat baik. Di ayat yang ke-41 di sana dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi, dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selain ditunjukkan kepada para murid dan pelayan Tuhan, ayat 41 ini ditunjukkan kepada orang-orang yang bersedia menyambut para pemberita Injil yang menyampaikan firman, termasuk kita semua. Dikatakan mereka yang menyambut seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Apa yang dimaksud dengan upah seorang nabi di sini? Kita ingat kisah Nabi Elia dan juga janda Sarfat. Kita bisa membaca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24, yang mengisahkan tentang seorang janda di Sarfat yang miskin, hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, tetapi membuat makanan untuk Nabi Elia pada saat itu. Dan karena kepercayaannya, akhirnya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak habis. Kalau dipikir-pikir, bahan ini tidak cukup untuk janda ini, tetapi janda ini memberikannya, menyediakannya untuk Nabi Elia, dan itu pun tidak habis-habis. Itu sungguh luar biasa. Demikian juga ketika anaknya mati, Tuhan mengembalikan nyawanya anak itu atas permintaan Nabi Elia kepada Tuhan. Sudah jelas bahwa janda yang menyambut seorang nabi di rumahnya menerima upah daripada Tuhan, berupa makanan yang tidak habis-habisnya, dan juga memperoleh kehidupan kembali anaknya yang sudah mati atas seizin Tuhan. Tentu upah yang diberikan Tuhan kepada semua orang tidak sama, kepada kita, kepada tetangga kita, kepada teman sahabat kita tidak sama, dan tidak melulu berupa materi atau berupa kesembuhan, tetapi damai dan sukacita itu juga merupakan dari bagian upah yang dari Tuhan. Demikian juga dengan menyambut seorang benar, akan menerima upah orang benar. Orang benar menurut firman Tuhan di sini dikatakan, yang pertama, orang yang tidak hidup menurut orang fasik. Dalam arti orang benar tidak akan bersandar kepada dirinya sendiri atau kemampuan orang lain atau benda atau apapun yang diandalkan, tetapi orang yang mau mengandalkan Tuhan, mau bersandar kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan. Kedua, orang yang benar adalah tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dalam arti tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak berada di tempat-tempat yang mengundang dosa, tetapi melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah upah yang akan diterima bagi orang yang menyambut utusan Allah. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa upah seorang nabi atau upah orang benar itu adalah kehidupan yang kekal. Di dalam bagian ayat 42, Yesus mengajak kita untuk menyambut dengan hal yang paling sederhana, terlebih yaitu kita memberikan air kepada tamu kita, orang lain. Dikatakan di sana, barang siapa memberi air sejuk kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, yang dimaksud seorang yang kecil di sini adalah murid Yesus. Kemungkinan Yesus berkata demikian karena murid-murid Yesus ini belum begitu banyak pengalaman di dalam pelayanannya. Bukan karena dia masih kecil atau berbadan kecil, tidak, tetapi bisa juga orang yang kurang dianggap oleh masyarakat. Orang-orang yang di sekitarnya tidak memandang bahwa dia orang yang penting. Dia dipandang remeh oleh masyarakat. Kita dapat melihat bahwa Yesus sangat mengasihi siapapun, bahkan orang yang hanya dipandang sebelah mata pun Tuhan menghargainya, Tuhan menerimanya, Tuhan berteman, bersahabat dengan orang-orang yang demikian. Keramah tamahan dan penyambutan merupakan bagian yang sangat penting dari pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil. Oleh sebab itu,
kita semua belajar untuk menyambut orang-orang yang kecil yang ada di sekitar kita. Dalam arti kita harus mau mempersiapkan diri untuk menyambut pemberita Injil, ataupun kita ikut memberitakan Injil kepada orang lain. Dan hal itu dapat kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain yang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang kurang beruntung, kita bisa menolong mereka. Mari merendahkan hati untuk melakukan kebaikan terhadap sesama kita yang tidak berdaya, karena itulah permulaan pelayanan kasih yang sebenarnya, dan juga penyambutan utusan Allah dengan benar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman bagi setiap kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi penolong bagi orang lain. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan kepada setiap kami semua bahwa orang-orang yang Engkau utus kepada kami adalah orang-orang yang harus kami sambut dengan ramah tamah. Mereka adalah utusan-utusan-Mu. Engkau pakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kerendahan hati ketika kami menemukan orang-orang utusan-Mu, kami boleh menerima dengan baik. Entah siapapun itu, mungkin keberadaannya lebih rendah ataupun lebih tinggi, biarlah kami dapat menerima apa adanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa seruan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman yang sungguh menguatkan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita ke depan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di bawah ini di layar monitor Bapak Ibu, dan dapat juga membawanya ke gereja. Di gereja kami sudah menyediakan kotak persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita bagi Tuhan sambil kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku suka mengabarkan Injil. Ku suka
Bapa, kami membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Tidak seberapa nilainya ya Bapa, namun ini bukti pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, sungguh sempurna dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit, Tuhan masih tetap memberkati usaha pekerjaan tiap-tiap jemaat Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebagai tanda syukur kami, saat ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami membawa korban syukur kami ke rumah Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, kiranya Tuhan mau memakainya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita, berkati setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka pribadi hingga saat ini. Berkati semua majelis kami yang mengelola keuangan gereja kami, biarlah segala sesuatu yang diputuskan itu boleh sungguh-sungguh bermanfaat untuk pengembangan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa persembahan syukur kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memberikan hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita naikkan doksologi, doa berkat dilayani Lose Lianingru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.